Negara terkorup di dunia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah negara yang tingkat praktek korupsinya dianggap paling tinggi dibandingkan negara lain. Korupsi di sini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, seperti penyelewengan dana publik, suap, nepotisme hingga manipulasi kebijakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam penilaian tersebut, biasanya lembaga internasional menggunakan indikator seperti transparansi pemerintahan, akuntabilitas publik, kebebasan pers, serta efektivitas sistem hukum. Semakin rendah tingkat transparansi dan semakin kuat budaya impunitas, maka semakin besar pula peluang sebuah negara digolongkan sebagai terkorup. Dampak dari kondisi ini sangat luas, mulai dari rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhambatnya pembangunan, hingga meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Berikut adalah 7 negara terkorup di dunia. Somalia, pemerintahan lemah dan konflik berkepanjangan. Somalia sering menempati posisi teratas sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena negara di tanduk Afrika ini telah lama dilanda konflik berkepanjangan, perang saudara, serta lemahnya struktur pemerintahan. Sejak runtuhnya rezim Siad Barre, pada tahun 1991, Somalia nyaris tidak memiliki pemerintahan pusat yang kuat dan stabil. Kekuasaan terfragmentasi, banyak wilayah dikuasai oleh kelompok milisi, suku dan pihak-pihak non-negara, yang memicu terjadinya praktek korupsi di semua lini. Ketiadaan hukum yang tegas membuat korupsi tumbuh subur, mulai dari aparat pemerintah, militer hingga sektor ekonomi. Bantuan internasional, yang seharusnya ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sering diselewengkan oleh oknum elit politik, atau kelompok bersenjata. Rakyat kecil pun kerap menjadi korban, harus membayar suap untuk layanan publik yang semestinya gratis. Korupsi yang merajalela semakin memperparah krisis kemanusiaan di Somalia. Sudan Selatan, negara muda dengan masalah korupsi parah. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia yang resmi merdeka pada tahun 2011, setelah berpisah dari Sudan. Namun harapan besar untuk membangun masa depan yang stabil dan sejahtera justru dihadang oleh berbagai masalah serius, salah satunya adalah korupsi yang merajalela. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, seringkali hilang akibat praktek korupsi di kalangan pejabat tinggi. Banyak laporan menyebutkan miliaran dolar dari pendapatan minyak, sumber utama ekonomi Sudan Selatan tidak jelas kemana perginya. Hal ini membuat masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan ekstrim meskipun negara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Transparansi pemerintahan yang lemah, lemahnya penegakan hukum serta budaya politik yang penuh nepotisme semakin memperburuk keadaan. Syria, konflik perang, ditambah pejabat yang korup membuat rakyat menderita. Syria adalah salah satu negara di Timur Tengah yang sejak tahun 2011 dilanda konflik berkepanjangan. Perang saudara yang bermula dari demonstrasi rakyat menuntut perubahan politik berubah menjadi konflik kompleks, dengan keterlibatan banyak pihak, baik kelompok bersenjata lokal maupun intervensi asing. Situasi ini membuat kehidupan rakyat semakin terpuruk. Kota-kota hancur, jutaan orang mengungsi ke negara lain, sementara mereka yang tertinggal harus berjuang hidup dalam kondisi penuh ketidakpastian. Selain perang, masalah korupsi di kalangan pejabat juga memperparah penderitaan rakyat. Banyak bantuan internasional yang seharusnya sampai ke masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan membuat distribusi sumber daya tidak adil. Rakyat kecil yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru semakin terpinggirkan. Yemen, dilanda perang saudara dan salah urus, pejabat banyak terlibat penyalahgunaan dana. Yemen merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang hingga kini masih terjebak dalam konflik berkepanjangan. Perang saudara yang dimulai sejak tahun 2014, ketika kelompok Houthi merebut ibu kota Sanaa dan menggulingkan pemerintahan yang sah, telah menghancurkan stabilitas politik dan sosial negara tersebut. Situasi semakin rumit karena campur tangan pihak luar, terutama koalisi militer pimpinan Arab Saudi dan dukungan Iran terhadap pihak Houthi. Perang ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa yang besar, tetapi juga menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Selain konflik bersenjata, Yaman juga menghadapi masalah serius dalam hal tata kelola pemerintahan. Korupsi menjadi salah satu akar persoalan yang membuat negara ini sulit bangkit. Banyak pejabat terlibat dalam penyalahgunaan dana, baik bantuan internasional maupun anggaran negara.
Venezuela, kaya minyak tapi rakyat miskin karena korupsi besar-besaran. Venezuela adalah salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Sejak abad ke-20, kekayaan minyak menjadi tulang punggung perekonomian negeri tersebut. Namun potensi yang seharusnya membawa kemakmuran, justru berubah menjadi bencana akibat salah kelola dan korupsi besar-besaran. Pemerintah dan elit politik yang berkuasa kerap menggunakan hasil minyak untuk kepentingan pribadi, sementara rakyat kecil harus menghadapi kesulitan hidup yang semakin berat. Pendapatan dari minyak tidak pernah benar-benar dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan. Alih-alih memperkuat sektor industri, pertanian atau pendidikan, sebagian besar dana justru mengalir ke kantong-kantong penguasa. Akibatnya ketika harga minyak dunia jatuh, perekonomian Venezuela pun runtuh. Ditambah dengan inflasi ekstrim dan salah urus kebijakan ekonomi, rakyat semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Ironisnya, meskipun hidup di atas lautan emas hitam, banyak warga Venezuela kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Korea Utara, pemerintah totaliter, dengan praktek suap dan penyalahgunaan kekuasaan di semua level. Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pemerintahan totaliter paling ketat di dunia. Kekuasaan berada di tangan keluarga Kim selama beberapa dekade, dengan struktur politik yang berpusat penuh pada pemimpin tertinggi. Dalam sistem ini rakyat dituntut untuk loyal tanpa pertanyaan, sementara segala bentuk kritik atau ketidakpatuhan bisa berujung pada hukuman berat, termasuk kerja paksa atau eksekusi. Di balik propaganda yang menggambarkan negara sebagai kuat dan makmur, praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan justru merajalela di hampir semua level pemerintahan. Karena keterbatasan ekonomi dan sanksi internasional, banyak warga terpaksa mengandalkan pasar gelap untuk bertahan hidup. Aparat pemerintah, polisi hingga pejabat militer seringkali menerima suap untuk menutup mata terhadap aktivitas ilegal, seperti perdagangan lintas perbatasan, kepemilikan barang selundupan, atau pergerakan tanpa izin. Afghanistan, korupsi merajalela, dan dana internasional banyak diselewengkan. Afghanistan dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi paling tinggi di dunia. Korupsi merajalela di hampir semua lini, mulai dari pemerintahan, kepolisian, hingga lembaga peradilan. Kondisi ini semakin parah setelah jatuhnya rezim sebelumnya, di mana lemahnya sistem hukum dan kurangnya transparansi membuat praktik suap, penggelapan dan penyalahgunaan jabatan menjadi hal yang lumrah. Salah satu masalah besar adalah penyalahgunaan dana internasional. Selama bertahun-tahun Afghanistan menerima miliaran dolar bantuan dari berbagai negara dan lembaga internasional, dengan tujuan membangun infrastruktur, pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun sebagian besar dana itu tidak sampai ke masyarakat. Banyak laporan yang menunjukkan bahwa dana tersebut justru masuk ke kantong pejabat tinggi, elit politik, atau diselewengkan melalui proyek fiktif. Akibatnya pembangunan berjalan lambat, sementara rakyat masih hidup dalam kemiskinan.